Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elhana Dinaryanti dari kelas 11 IPA 1, ruang 11. Di sini saya akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk umum atau definisinya. Jadi kata limit itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya mendekati atau hampir. Oke, sebagai contohnya di sini saya tulis X mendekati 2. Jadi si panah ini tuh dibacanya mendekati, X mendekati 2. Sesuai di sini mendekati atau hampir, jadi kalau X mendekati 2, berarti X ini hanya mendekati 2, tidak pernah mencapai 2. Oke, di sini saya tambahkan pengertian limit supaya kalian lebih mudah paham. Jadi, limit itu nilai yang didapatkan dari pendekatan pada suatu batas. Atau bentuk umum limit kan kayak gini. Dibacanya limit X mendekati C untuk fungsi fx adalah L. Atau anggap aja ini sebagai rumus. Jadi, kita bikin soal. Limit X mendekati 5. Untuk fx-nya ini saya ganti jadi 3x min 7. Nah, hasilnya ini, karena si x-nya mendekati 5, jadi kita substitusikan. Jadi 3x-nya ini diganti 5. 3 dikali 5 minus 7. 3 dikali 5, 15 min 7 sama dengan 8. Jadi si hasilnya ini adalah 8. Jadi x-nya ini tuh batasnya ini hanya untuk dimasukkan, disubstitusikan. Untuk soal berikutnya saya buat limit x mendekati 2 untuk fungsi 3x min 6 per x plus 2. Jadi si x-nya ini, si 2-nya ini kita substitusikan lagi. 3 dikali 2, 2 dari sini, min 6 per x-nya masukin lagi, 2 plus 2. 3 kali 2, 6, min 6, 2 plus 2, langsung aja ya 4. Di sini kita dapat hasil 0 per 4. Di dalam limit fungsi aljabar, kita nggak boleh dapetin hasil 0 per 0, karena nilainya tidak akan terdefinisi. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya masih kurang bisa dipahami. Untuk contoh, soal, dan cara-cara menghitung, dan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya di video berikut ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada limit itu terdapat cara menghitung nilai X mendekati satu titik. Nah, pada cara ini terdapat pula 3 strategi. Yang pertama itu adalah strategi substitusi. Tahapan pertama untuk menyelesaikan suatu limit di satu titik atau nilai tak terhingga adalah substitusi langsung. Jika dari hasil substitusi langsung tidak diperoleh nilai bentuk tak tertentu, contohnya seperti gambar di bawah ini, nah, maka nilai tersebut adalah menunjukkan nilai dari limit yang bersangkutan. Baik, di sini saya punya contoh soal. Baik, di sini saya punya contoh soal di mana X mendekati 0. Ini contoh soalnya, X pangkat 3 min 16X ditambah 24 per X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 12. Di sini X-nya tinggal diganti aja sama 0 ya. Jadi ya udah, ini X pangkat 3 jadi diganti 0 pangkat 3 min 16 dikali 0 ditambah 24 per 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0 ditambah 12. 0 pangkat 3 ya 0 pangkat berapapun tetap 0, min 16 kali 0 ya 0 ditambah 24, 0 pangkat 2 ya tetap 0 kan, ditambah 4 kali 0 ya 0 ditambah 12. Jadi 24 per 12 sama dengan 2. Begitu. 2. Strategi faktorisasi. Apabila hasil substitusi langsung diperoleh nilai bentuk tak tentu, maka kita harus memfaktornya sehingga bentuknya menjadi bukan bentuk tak tentu. Kemudian, kita lanjutkan menggunakan strategi substitusi langsung sehingga diperoleh hasilnya. Di sini saya mempunyai contoh soal. Jika saya memakai cara yang substitusi, ini tidak bisa. Jadi saya memakai cara faktorisasi. Nah, untuk mengerjakan ini, karena ini bentuknya akar, jadi kita harus kalikan dengan bentuk sekawan. Sebenarnya kalau bentuk sekawan itu akarnya yang di bawah aja. Cuman karena ini limit, mau di atas atau di bawah, itu tetap aja dikali bentuk sekawan. Tinggal merubah si tanda ini. Nah, cara penghitungnya, nah ini dikali dengan akar sekawannya itu X, karena ini negatif berubah menjadi positif. Positif 3 per akar sekawannya sama X plus 3. Nah, jika ini dia positif, maka ini negatif. Nah, cara menghitung ini, tulis limit X mendekati 9 sama dengan, cara menghitungnya, akar X dikali akar X sama dengan X. Nah, terus min 3 dikali 3, hasilnya min 9 per. Nah, kalau yang ini karena bukan bentuk rasio, jadi cara perkaliannya tinggal kita turunin saja. Jadi turunin aja ya, X min 9. Nah, jadi turun akar X plus 3. Nah, karena ini sama, tinggal kita eliminasi, coret-coret sisa 1. Nah, terus lagi, limit X mendekati 9 sama dengan 1 per ini, turunin akar X plus 3. Nah, limit X mendekati 9 sama dengan 1 per, tinggal diubah X nya menjadi si 9 ditambah 3 apa sih? Nah, limit X mendekati 9 sama dengan 1 per akar 9 itu 3 ditambah 3, hasilnya menjadi 1 per 6.
sini saya akan menjelaskan tentang strategi mengalihkan dengan bentuk sekawan. Apabila solusi limit berbentuk irasional dengan menggunakan strategi substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tertentu, maka langkah selanjutnya kita menggunakan strategi mengalihkan dengan bentuk sekawan. Kemudian dilanjutkan dengan strategi membagikan dengan pangkat tertinggi. Jika nilai fx dan gx adalah fungsi-fungsi irasional, maka seperti yang sudah saya tulis di sini, jika fx ditambah gx, maka bentuk sekawannya adalah fx dikurang gx. Dan sebaliknya, jika fx dikurang gx, maka bentuk sekawannya adalah fx ditambah gx. Kita sudah ada contoh soal metode perkalian sekawan, yaitu tadi 4 dikurang x kuadrat dibagi 3 dikurang akar x kuadrat ditambah 5 untuk x menjadi 2. Karena di sini negatif dan sekawan dari negatif ada positif, maka kita kalikan dulu menjadi 3 positif akar x kuadrat ditambah 5, lalu dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3 positif akar x kuadrat ditambah 5. Ini kita sederhanakan dengan cara dikali, tapi kita hanya mengkali yang bagian bawah, yang bagian atas kita tulis seperti awal, yaitu 4 dikurang x kuadrat dikali 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5. Di sini ada negatif dikali dengan positif, itu cukup depan kali depan, belakang kali belakang. Ini berlaku untuk rasionalisasi saja, yaitu menjadi 3 dikali 3 adalah 9, dan ini tinggal kita tambahkan kuadrat saja. Dan akar ketemu kuadrat akan menjadi bilangan asli, sehingga mendapatkan 4 dikurang x kuadrat dikali dengan 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5 dibagi 9 dikurang x kuadrat ditambah 5. Ini 9 bisa kita kurang dengan 5, sehingga mendapatkan hasil 4 dikurang x kuadrat dikali 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5 dibagi 4 dikurang x kuadrat. Ini 4 dikurang x kuadrat bisa kita coret yang atas dan yang bawah, sehingga mendapatkan hasil 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5. Lalu kita substitusikan x menjadi 2, sehingga 3 ditambah akar 2 kuadrat ditambah 5. 2 kuadrat yaitu 4, 4 tambah 5 adalah 9, dan akar ke-9 adalah 3. Jadi 3 tambah 3 adalah 6. Jadi hasilnya adalah 6. Akan melanjutkan materi matematika tentang limit. Nah, sebelumnya kan sudah dibawain teman saya, sudah dijelaskan cara-caranya. Nah, ini saya akan menjelaskan limit fungsi yang mendekati hasil tak hingga. Nah, langsung aja dah, lama-lama nih, males lama-lama. Yuk kita ke sifatnya nih, sifat limit fungsinya dulu. Nah, sifatnya itu ada 3. Sifat yang pertama adalah limit x mendekati tak terhingga. Ada 1 per x pangkat n sama dengan 0. Nah, yang sifat yang kedua itu adalah limit x mendekati tak terhingga. Ada konstanta per x pangkat 6 sama dengan 0. Sifat pertama sama kedua itu sama, ya bisa dibilang mirip-mirip gitulah, sama, oh enggak. Nah, yang sifat yang ketiga ada limit x mendekati tak terhingga, ada konstanta terus ada kali x pangkat n. Nah, jadi itu itu hasilnya jadinya tak terhingga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal mengenai limit fungsi aljabar. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di soal selanjutnya itu kita punya soal limit tak hingga. Jadi di sini x itu mendekati tak hingga. Kalau kita menemukan soal kayak gini ataupun soal kayak gini, limit x tak hingga fx per gs, kita bisa menggunakan cara cepat seperti ini nih. Jadi kita lihat dari pangkatnya. Pangkat di sini ada m sama n. Kalau m lebih besar dari n, itu hasilnya sama dengan tak terhingga. Sedangkan kalau m lebih kecil dari n, itu hasilnya bakal jadi 0. Sedangkan m sama dengan n, itu hasilnya bakal menjadi a per p. Jadi sini a per p. Di sini 2 sebagai a dan 4 sebagai p. Jadi di sini bisa langsung kita tulis jawabannya 2 per 4. Bisa juga kita sederhanain lagi 1 per 2. Jadi jawabannya kayak gini.